Okay, welcome to our first morning tea. So this is the time and the place for us to meet. So nowadays it is very rarely for us to meet. It is difficult for us to meet in person, but we always want to greet you, to keep in touch with all the parents. Kami ingin tetap bisa berhubungan dengan orang tua walaupun tidak secara langsung di sekolah. Jadi kami mengadakan sesi morning tea setiap minggu untuk kita saling bertegur sapa, kita saling mengabarkan satu sama lain untuk tetap membangun hubungan. Sayangnya tea and snack-nya tidak bisa disampaikan secara virtual. Next time when the things are getting better and we can get back on site at school, we will still have this kind of activities at school, and probably it would be in a better condition with the real tea, coffee, and snacks. Okay. So, ibu-ibu, semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan keluarga di rumah. Di sini kami juga manage things running well. Guru-guru juga dalam keadaan baik. Terima kasih untuk supportnya. Kami juga mau menyampaikan terima kasih kepada orang tua melalui PSG kemarin saat World Teachers Day untuk segala apresiasi, untuk segala perhatiannya kepada guru-guru di sekolah. Terima kasih banyak. It really meant a lot for us. Yeah, during this difficult time for everyone, a little touch meant a lot. And thank you very much for that. We don't have any, so morning tea will be different from past, ibu-ibu. So we don't have any particular topic to be presented. Maybe we, for the next morning tea, we only share a little update from us, but there will be no presentation, because we are going to have pause for that, for delivering some topics later. So if you have anything to inform us, if you have anything to share with us regarding the early childhood education, we are happy to listen to you. And we will try our best to help you as well. Maybe we can start Ibu Erli and Ibu Lia. Oh ya, belum, tapi sudah kenal kan ya ibu-ibu semua, walaupun kami pakai masker. Saya Maria, ini Ibu Erli. Ibu Erli bertanggung jawab sebagai curriculum coordinator, vice principal curriculum. Dan ini Ibu Lia yang lebih banyak beredar mungkin di area ICI. Okay. Ibu Erli kenalan juga nih Bu. Oh, sengaja Bu. Baiklah Ibu. Sengaja katanya. Katanya. Oh, padahal sengaja sih Bu. Jadi kayak kurus. Baik. Geser aja ya. Oke. Ya. Ya gagal deh Bu Erli. Gagal kecilan deh. Wujud aslinya kelihatan deh. Oke. Ibu-ibu, so for this time we also would like to welcome back some parents and students who have just join us after the postponement of study. Beberapa dari orang tua siswa dan siswa kami ucapkan selamat datang kembali setelah menjalani cuti 1 semester, dan we are happy to welcome you back in early childhood education. We will have fun and engaging learning, even though we are still going to do it virtually or online or distance learning. And we are still going to keep doing what we are trying to improve from the last term. But Ibu Lia is going to share with you a new thing that we are going to start this term. I have shared it in my letter that we are going to have additional activities in our interactive distance learning this term. The reason is for us to improve the
interaction between the children. So one of the difficulties, one of the weakness of this situation is the lack of interaction between the students. And for young students, it impacted a lot to their well-being. Yeah, they need to meet their friends, their peers, So we are trying best by providing or offering some option. Yes, we have the outdoor learning center activities. We have the car park activities. We also offer the individualized on-site learning program for some parents, but we are still keep thinking what else can we improve to help our young students to learn better, not only academically, but most importantly about their well-being, about their interaction with their peers. So this term we are going to offer a new activities, ya Ibu Lia, what we call is virtual play date. Can Ibu Lia please help to explain? Yeah, so the virtual play date will replace our home visit. So like what Ibu Maria mentioned just now, the students need to interact with their friends. So this is one of the way for the students to interact. That's why the teacher offered to have not only individual virtual play date, but also group virtual play date. The reason is so that the students will have a place or a time for them to interact with their friends outside the academic context. So there in the virtual play date, the students and the teachers and the friends, they can have games. What we did this week is the students will have games. Sometimes they have home tour, and also they have like the games online also with the teacher. So it can be anything, but it is not academic based. So the student and the teacher will have fun because they need it. They need to interact with their friends outside the academic setting. So we really aim it to have a kind of group activities, Yes. ya Bu, instead of individual session, because we are aiming at creating, even though it is still virtual, it is still online, we are trying to create interaction among the young children. So it is not like additional support, like it is not additional lesson. So it is outside of the academic thing. It is it will cover the well-being side of the students. Yeah, so parents, if I may add, so this is actually one of our focuses as well, to keep maintaining the students' socio-emotional learning. Jadi aspek sosial dan emosional anak-anak itu tak kalah pentingnya dari aspek-aspek yang lain, gitu. Dan apalagi dengan keadaan seperti ini, Bapak Ibu, di mana anak-anak nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya seperti biasanya kan. Biasanya kan kita menyentuh, ya kan, kita saling peluk dan lain-lain, dan bertemu langsung tatap muka di sekolah. Nah, kita berpikir keras bagaimana caranya supaya anak-anak aspek sosio-emosionalnya tetap bisa kita maintain gitu. Nah, salah satunya dengan ini gitu. Jadi memang tadi Bu Lia dan Bu Maria juga menekankan ini sifatnya grup gitu, supaya anak-anak social skills-nya juga masih bisa kita maintain seperti itu. Iya. Iya, dan terkadang kan seperti di ICI, groupingnya itu kan sekarang small group ya, Ibu dan Bapak. Mungkin satu grup hanya ada 5 anak, 4 anak. Mungkin mereka jarang bertemu dengan teman sekelasnya dari grup yang lain. Makanya terkadang gurunya bisa mengatur supaya grup ini bertemu dengan grup yang ini. So they can have a chance to meet the other friends also. Itu karena memang kebutuhan untuk membuat grup-grup kecil ketika kita belajar memang itu tujuan kami, ya kan, karena supaya anak-anak bisa lebih terperhatikan, lebih fokus gitu. Nah, tapi kalau yang playdate ini memang tujuannya untuk socio-emotional learning seperti itu.
Iya. So, any question about that, ibu-ibu? Atau udah ada yang pernah? Komen. Iya, atau mungkin ada yang pernah Iya, juga karena udah ya. berjalan 3 hari sih, jadi seharusnya mungkin udah ada yang kebagian jadwal play date-nya. any feedback for those who have joined? We welcome to listen to your feedback too. Yes, we don't know how long this situation will last. And one of the things that we pay attention on to our students are their social, emotional, their well-being. It is hard for everybody, especially for our young children, not only in ECE but also in primary, because we are under the same curriculum, primary youth program. So we would like to inform you as well that here at school we are now at the moment is paying attention on the social emotional learning area with the teachers. So we have started a series of professional development for our teachers to let them know again, to let them learn again about the importance of the students' well-being. So it's not only the focusing on the academic achievement, not only about asking, have you done this task, have you finished this task or assignment, have you uploaded on Seesaw? No, not only that, but to create more attachment, to create more relationship with the students. So we have been doing several professional development, and it will continue with some strategies that we are going to share to the teachers so they can apply it with their students too in their online classes. So we are going to have some pause as well. One of the pause is about morning meetings, about social emotional learning. So parents can also learn together with us about the well-being of our children in this difficult situation. Actually, social emotional learning is not only during this pandemic, but a very crucial, very important aspect in the growth, in the in the learning journey of the children. But in this kind of situation, it is even more important to be pay attention on. Yeah, so we are here, the teachers, we are learning more about social emotional learning, about well-being, about mindfulness. So whenever the students are not stressed, feel overwhelmed with this situation, we are still be there for them. They are also equipped how to deal with these emotions, to help them recognize emotion, and how can they cope with that bad feelings during this situation. Yes. So hopefully, like Bu Maria mentioned, hopefully that all of the things that we are doing is structured, and it's not only like the things here yang ngawang-ngawang gitu Bapak Ibu, karena memang kita benar-benar professional development atau training gitu ya, kalau bahasa Indonesianya itu. Jadi kita memang benar-benar training ke para guru gitu loh Bapak Ibu, mengenai pentingnya SEL ini gitu. Dan sebetulnya seperti Bu Maria bilang, praktek SEL ini sudah kita lakukan gitu, tapi kita menekankan bahwa sekarang ini lebih lagi penting. Gitu, lebih kita tekankan lagi seperti itu. So ya hopefully kita bisa bekerja sama untuk untuk tetap memaintain anak-anak punya well-being gitu kan, karena ya itu tadi, kalau anak-anak merasa overwhelmed, merasa capek dengan ini semua, bayangkan biasanya dia punya klub, ya kan, dia main sepak bola sama teman-temannya, dia main basket, dia main ke mall dan lain-lain, ini kan kita shutdown semua gitu kan. Jadi kita juga mesti memahami kondisi itu. Gitu. Ada pertanyaan dari Ibu Ai dulu ya. Pelajaran SEL sekarang nggak ada ya Bu? Atau sambil jalan sama miss-nya? Sebenarnya SEL is not a lesson, Ibu-ibu. SEL is an approach. Jadi this is what we are doing at school as well. SEL itu bisa terjadi di semua pelajaran. Jadi bagaimana, jadi seperti yang kita tahu, there is no significant relationship can occur or no
significant learning can occur without significant relationship. Jadi itu adalah SEL, membangun interaksi dengan siswanya. Memang ada 5 area ya Bu dalam SEL, dimulai dari anaknya social awareness, self awareness, self management dan sebagainya, dan itu embedded dalam teaching and learning gitu. Jadi memang SEL itu bisa kalau di ECE lewat storytelling about feelings, itu juga bagian dari SEL. Jadi SEL itu bukan satu pelajaran terpisah, tapi approach yang guru coba bangun dengan siswa-siswanya di kelas. Dan caranya bisa bermacam-macam. Bisa dengan individual session Google Meet, itu bisa. Atau bisa di morning meetingnya juga ya, morning melalui meetingsnya, kegiatannya, gamesnya, sharingnya. Gitu. Itu juga menjawab pertanyaan dari Ibu Lia ya Ibu ya. Jadi social skills activity for EY students itu ya seperti itu. Dan kemudian boleh saya tambahkan bahwa memang itu bukan pelajaran karena it can occur anytime. Kayak misalnya nih, saya lagi ngajar gitu ya, saya lagi ngajar matematika misalnya gitu. Terus tiba-tiba anak-anak tuh kayaknya kayak lemes banget, kayak nggak termotivasi. Nah di situ saya SEL gitu loh. Di situ saya misalnya, oke, kita main games dulu deh, yuk kita berdiri, kita lari-lari dulu di tempat, something like that. Itu sebenarnya part of SEL gitu. Nah itu sebabnya kita nggak alokasikan satu waktu untuk SEL aja seperti itu. Karena itu bisa di mana aja ya? Iya, bisa di mana aja, dan memang kebutuhannya itu kita nggak bisa duga pas kapan aja. It depends on our situation at that time. Gitu. Social emotional learning juga untuk anak usia dini terutama adalah untuk mengenali emosi, feelings, dan ini juga bisa anak pelajari dari interaksinya dengan guru. Bagaimana guru merespon terhadap suatu emosi tertentu yang diekspresikan oleh anak, itu juga bagian dari social emotional learning. Memang tidak ada satu pelajaran SEL khusus, lebih kepada how we create the interaction, bagaimana anak mengenali dirinya, bagaimana anak mengenali emosinya, bagaimana anak membangun interaksi sampai nantinya dia bisa membuat keputusan buat dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Itu step-stepnya dalam SEL. Gitu, ya. Apakah ada grow chart SEL? Grow chart. Kalau grow chart, maksud Ibu seperti kayak milestone gitu ya, mungkin ya. Kalau yang seperti itu biasanya kalau kita lihat milestone secara umum, biasanya dilihat di sosial aspeknya, gitu. Nah, tapi kalau untuk kita kalau membicarakan tentang SEL secara khususnya, itu jadinya ada 5 seperti yang tadi Bu Maria sampaikan. Jadi mulai dari self awareness dulu. Anak-anak belajar untuk aware terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Itu modal utama. Dia harus mengenali perasaannya itu tadi. Karena jika anak tidak mengenali perasaannya, dia tidak mungkin bisa menghandle itu. Kayak misalnya kita ke dokter. Kalau dokter nggak tahu diagnosanya itu apa, nggak mungkin kan dikasih obat yang tepat untuk itu. Jadi anak-anak itu yang pertama kali harus dilatih untuk mengenali emosinya gitu. Oh kamu marah, jadi misalnya dia tantrum nih Bapak Ibu. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah, iya kamu marah ya. Menamai feelingnya ya. Menamai, betul. Menamai feeling itu adalah langkah yang paling bagus pertama. Oh kamu marah ya, oh iya kamu marah, mama ngerti kamu marah. Self awareness gitu. Terus abis itu self management. Anak-anak diajari kalau marah harus gimana gitu kan. Oh kalau marah itu kamu boleh, misalnya gitu kamu time out gitu, kamu mau di kamar sendirian boleh, tapi jangan kunci kamarnya ya. Kalau ada apa-apa mama nggak bisa tes, misalnya gitu. Kemudian social awareness, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia keluar, ya kan? Dia keluar ke masyarakat gitu ya, ke orang lain banyak. Kemudian relationship skills yang selanjutnya, dia social awareness, dia paham bahwa orang lain itu punya caranya masing-masing. Orang lain itu juga bisa marah, gitu. Dia tahu gitu. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya aku melakukan ini, orang lain juga akan begitu. Atau orang lain marah, aku juga bisa marah. Itu makanya kita ajarin relationship skills. Jadi bagaimana dia punya keterampilan untuk membangun relasi dengan anak yang lain. Nah, yang terakhir adalah responsible decision making.
ketika mereka sudah kita equip dengan itu semua, harapannya adalah anak-anak itu bisa Mengambil keputusan yang bertanggung jawab setelah dia memperhatikan dirinya, memperhatikan orang lain, seperti itu. Iya. Mungkin nanti untuk jelasnya ada pulse itu ya, kami sudah merencanakan setiap bulan 1 kali pulse, nanti akan kita share jadwalnya dan juga topik-topiknya ya Bu Erli. Kita juga akan melibatkan learning support team, our counselors to talk about this, about SEL dan how can parents also help. Kayak misalnya mengenali emosi, ya kan? Buat orang dewasa yang sehat, pasti semua emosi kita rasakan. Kadang ada juga orang dewasa bilang jangan marah dong, itu nggak bagus. Sementara sebagai orang dewasa yang sehat, kita perlu marah juga. Ada kalanya kita marah juga. Kita ada kalanya sedih. Bukan berarti marah itu jelek, tapi how we express itu yang bagaimana anak-anak perlu pelajari. Atau gini, boys nggak boleh nangis. Halo, boys nggak boleh nangis, harus kuat. Itu nggak seperti itu, gitu kan? Boys juga human being yang punya emosi, something like that, gitu ya. Nah, itu kita ajarinya di situ, Ibu. Ya, di milestone, kalau dari milestone, Ibu, mungkin kalau lihat milestone secara umumnya aja, lihat di sosio emosional biasanya ada. Itu. Lebih ke, ya itu tadi dimulai dari diri sendiri, lalu area-area dalam setiap aspeknya. Karena pasti dulu memang kita sempat ya Bu Erli ya masuk ke kelas-kelas khusus untuk mengajar social emotional learning. Intinya tetap sama ya, areanya ada 5 area di setiap, bahkan dari ICI sampai kelas 6 area itu kita sentuh lagi. Area yang sama mungkin kita sentuh tapi dengan cara yang berbeda. Kelas ICI tentu berbeda menyentuhnya dengan kelas 6 gitu. Nanti ya mungkin ya kita masuk pulse, ada salah satu pulse adalah tentang SEL. Dan mungkin yang kita bisa jelaskan juga ya Bu Maria dan Bu Lia, kenapa dulu ada pelajaran tertentu sekarang nggak ada? Karena dulu kita juga masih sama-sama belajar, ya kan? Kita juga sharing ke guru-guru, oh pelajaran SEL tuh kayak gini gitu. Jadi kami sendiri, karena dulu yang mengajar itu memang kami Bu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kurikulum koordinator gitu ya Bu, sehingga kita benar-benar kayak gini, kayak gini dan kita cascade seperti itu. Tapi memang idealnya itu memang yang anytime oleh guru kelas gitu. Iya, baru kemarin kita membahas dengan guru-guru ya Ibu Erli tentang SEL dilihat dari perspektif IB. Sebagai IB School, bagaimana sih SEL perlu dilakukan, dan ternyata itu berhubungan erat dengan ATL, approaches to learning, yang kita kenal dengan 5 skills. Dan salah satu skillsnya adalah self-management skills. Dan social. And social skills. Gitu. Ya. Memang sih sangat menarik dan sangat membantu anak-anak juga, mungkin juga orang dewasa ya sekarang. Kenapa mindfulness is very hit now gitu kan, karena memang ini yang kita hadapi bersama di situasi ini, bahwa kita nggak bisa ngegampangin bosen, lelahnya bukan cuma fisik tapi juga emosional gitu, nggak bisa berinteraksi. Nah, nanti kita akan share lebih detailnya tentang social emotional learning ini. Kami sudah memulainya dengan guru-guru di sekolah dan masih terus berlanjut ya Bu ya. Nanti akan terus berlanjut Bu, dimulai dari waktu itu Bu Justina ya. Terus kemudian dari kami, nanti dari konselor juga seperti itu. Jadi memang betul-betul kita terstruktur Bu. Gitu. Mungkin yang perlu diupdate juga adalah tentang ibu-ibu mungkin tahu ya, IB is a very dynamic curriculum, ya kan? Katanya kurikulum yang bagus adalah kurikulum yang dinamis, yang menyesuaikan dengan zaman. Dan IB is very rigorous, ya. Dan tuntutan dari IB kita ada yang namanya enhanced PYP, gitu, yang lebih mengakomodasi kebutuhan anak secara individu, termasuk juga inquiry, personal goal dan sebagainya. Ini juga yang sedang kami lakukan bersama-sama dengan guru untuk membantu anak lebih ke personal goal ya Ibu. Itu juga ada training-training yang kami berikan. Seperti itu. Iya, jadi inquiry yang lebih dalam lagi, inquiry yang lebih individual, karena kami percaya bahwa ujung-ujungnya adalah anak perlu untuk menetapkan personal goal-nya disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Itu yang sedang kami lakukan sambil jalan. Karena dari IB sendiri selalu ada
new Update. thing, karena selalu didasarkan pada research, penelitian tentang pendidikan. Jadi selalu ada hal baru yang kami bawa dan kami terapkan untuk pembelajaran. Kami sudah memulainya dengan guru-guru dan kami akan bagikan kepada orang tua nanti juga supaya kita sama-sama bisa support anak-anak kita bersama gitu. Betul sekali. Iya. Ada komen atau ada pertanyaan, Bapak Ibu? Memang kita memang ini bukan pels ya Bu ya. Iya. Memang sifatnya ngobrol aja gitu Iya. Bapak Ibu. SEL ini memang nanti kami sudah menjadwalkan pause khusus untuk SEL, termasuk mindfulness juga ya. Termasuk juga resilience. Jadi ya sekarang kan lagi hits nih Bu, it's okay not to be okay, ya kan? Tapi what next gitu, itu juga yang kita apakah kita boleh merasa nggak oke terus kita depresi, terus kita down dan lain-lain, kan enggak. Gitu. Yeah, so nanti kita akan membicarakan. That's also the things that we are dealing, helping the students and even ourselves to bounce back. Ya, whenever we have or we face challenges, itu juga salah satu yang kita working on at the moment. Begitu. Oke. Iya. Ya, setiap minggu kita akan ada ngobrol-ngobrol gini ya, ibu-ibu silakan hadir. If you have anything, maybe ada ide untuk morning tea berikutnya apa yang perlu kami bawa, silahkan email saya Bu Erli atau Bu Lia sehingga kami bisa persiapkan dahulu untuk minggu depan apa yang perlu kami diskusikan. Ya. So ini hanya it's an avenue for us to meet karena nggak bisa ketemu, terbatas oleh tempat dan terpisah jarak. Jadi ya kita bisanya lewat online, tapi we always listen to you. When we send survey juga kita selalu follow up. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu kan ketemu sama guru-guru kelas juga ya, seminggu sekali gitu kan. Nah kita juga pengen ketemu juga nih. Iya. Semuanya sama, ibu udah ketemu sama guru kelasnya seminggu sekali, sama kita juga ada waktu seminggu sekali juga gitu. So we welcome you to always attend our meeting. Gitu. Ya, adakah sesuatu feedback yang mengawali term yang baru ini yang perlu kami dengar dari ibu-ibu sekalian untuk membantu kami meningkatkan pembelajaran saat ini? Halo Ibu, saya Chandra Bu, bapaknya Ambar. Iya Pak. First of all, thank you so much for arranging this session. I think this is very enlightening for all of us, the parents. But just wondering, will this session always be at these hours? Because these hours is usually busy time for mom and dad because our children are all virtual learning. We need to make sure they're learning. Okay. Yeah. Good point. Good point, Pak. Yeah, thank you for the feedback. So, there are always different reason, different perspective, different ini, but we know actually the time is flexible. Yeah, if you prefer to have it Friday afternoon, that would be okay too. Yeah, it depends on the need. But every Friday, you also have the weekly parents meeting. So yeah, we are flexible actually. As long as we don't have any teaching, schedule, we don't have any regular meeting that we need to attend, we are flexible. Jadi bisa juga sih kami kembalikan juga kepada Bapak Ibu what time Enaknya jam berapa? kapan gitu. Ya I know ya, apalagi isi ini pagi-pagi nyiapin semuanya, dampingin anak-anak ya. Betul. Thank you so much for your consideration, Bu. Library secara fisik, visit 10 menit. Iya. Oke. Apa ada kemungkinan anak-anak bisa ke library secara fisik?
quick visit 10 menit aja dengan protokol kesehatan dengan orang tua. Pilih buku grab and go sebab untuk peminjaman buku dengan online form sedikit kurang optimal. Yang menjadi masalah adalah untuk memasuki area gedung sekolah semua harus melakukan rapid test. Tapi mungkin saya bisa memikirkan alternatifnya Bu ya. Apakah kita bisa set waktu untuk menyediakan corner di lobby untuk anak-anak pilih. Nanti bisa kita follow up Bu ya. Tapi kalau untuk masuk ke library sepertinya akan menyulitkan ibu dan bapak juga dan anak-anak juga, apalagi anak-anak yang masih kecil yang harus rapid test, it would be difficult ya, nggak semudah itu. Tapi ada kemungkinan nanti kami update lagi ya Bu. Terima kasih untuk pertanyaan ini. We know that it is also a good thing. It is a good thing for the students to have a reading activities ya di sekolah. Terima kasih juga ya Ibu sudah mau mensupport anak dalam kegiatan membaca ini. Nanti kami akan komunikasikan dengan librarian. Kita akan pilihkan buku-buku bisa pojok library di lobby. Ya. Terima kasih banyak. Nanti kita akan follow up ini secepatnya. That's a very good idea. Berarti PR kita 2 ya. Tadi soal timing ini morning tea dan juga library visit. Sudah dicatat. Thank you. Ada lagi Ibu Bapak? Ada orang tua yang baru bergabung di term ini nggak ya? Mungkin tadi sedikit bingung soal penjelasan virtual playdate for the new student. So virtual playdate will be once a month. So each of the student will have one session where they can have virtual playdate, baik itu secara individual ataupun grup. Minggu ini dimulai dengan IWA itu, Ibu nanti mungkin bisa diinformasikan dengan guru kelasnya di weekly meeting di minggu keberapa level tersebut. Gitu. Iya. Iya Bu Ai, terima kasih. Bisa juga. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, jadi sekalian ambil folder nggak bolak-balik. Seminggu sekali ya, berarti ya. Iya. Oke. Ada yang lain yang bisa kami bantu, Bapak Ibu? Tapi jangan khawatir, kita masih ketemu lagi minggu depan. Silahkan kalau ada ide atau topik yang perlu dibahas dalam morning tea ini, please let us know. You can email us and we'll bring it to our morning meeting. Oke. Nggak ada? Tidak ada lagi. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menyempatkan walaupun masih tetap harus mendampingi anak-anak belajar. Ini yang kami tidak bisa sampaikan how grateful we are to have you to support us for the children's learning at this time. Terima kasih banyak sudah saling sudah membantu kami, sudah mendukung anak-anak dalam pembelajaran saat ini. Ya. Oke. Begitu kalau Terima tidak ada lagi. kasih. Begitu Bu Maria. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. See you. Stay happy. Stay happy. Bye. And stay happy. Oke. Benar juga tuh library. Iya. Bu Maria tadi luar biasa ini. Nggak kepikiran tuh.